Pintu Air khususnya di cabang Sidoarjo, anggotanya itu Pak Ustadz ada, pendeta ada, pastor ada, semua ada, sehingga tokoh-tokoh agama ini kami anggap sebagai pembina. Jadi saya contohkan ada namanya Pak Ustadz Nurholis, itu salah satu anggota kami yang sangat aktif dan sangat tertib. Pak Ustadz ini kebetulan sering aktif juga di gereja ya. Mbak Nela ini oleh tokoh gerakan Credit Union di NTT kan dijuluki sebagai Sri Kandinya Credit Union. Sri Kandi itu dalam dunia pewayangan, dia adalah seorang wanita pejuang yang sampai memenangkan pertarungan. Walaupun kami ini perempuan, tetapi keinginan kami sangat besar untuk mengembangkan Credit Union. Sahabat terkasih, hari ini siang jelang sore kami dari tim UKM Aufi berkesempatan berkunjung ke KSP Kode Pintu Air cabang Sidoarjo di Jawa Timur. Kami ditemui langsung oleh Ketua Komite Cabang Ibu Nela. Biasanya kami manggilnya Mbak Nela karena beliau masih sangat muda gitu. Didampingin Ibu Manajer, Ibu nanti Ibu siapa? Yufi. Ibu Yufi, terima kasih Mbak Nela, terima kasih Ibu Yufi. Kami ingin tahu, ini kan pintu air itu adanya di Momere, di Flores, di NTT. Tertarik mengembangkan sayapnya di daerah Sidoarjo di Jawa Timur. Tentu mempunyai mempunyai keinginan-keinginan yang lahir dari ide, informasi, dan sebagainya. Daya tariknya di Sidoarjo dan sekitarnya, terutama Surabaya, Gresik, Malang, Mojokerto, itu daya tariknya seperti apa, potensinya seperti apa. Lalu yang mempunyai gagasan mengembangkan pintu air di Jawa Timur itu siapa? Silakan Mbak Nela. Baik, oke, terima kasih. Yang pertama, melihat dengan banyaknya orang NTT yang awalnya memang banyak di Jawa Timur. Awalnya itu kami masuk ke kelompok-kelompok arisan NTT yang ada di Surabaya. Dan itu setiap kegiatan arisan atau misalnya seperti kegiatan-kegiatan besar keagamaan, biasanya kami juga hadir untuk memperkenalkan Kopdit Pintu Air. Keinginan untuk menjadi anggota itu sangat besar, sehingga kami buatlah satu titik kumpul waktu itu. Kami buat titik kumpul dan kami sosialisasikan ke kelompok-kelompok arisan. Dan ya puji Tuhan, dari situ akhirnya khusus untuk teman-teman yang berasal dari NTT itu mereka sudah tahu tentang Kopdit Pintu Air. Bukan berarti Kopdit Pintu Air untuk di Jawa ini hanya khusus orang NTT, tetapi kami memulai dengan orang NTT yang ada di Surabaya. Dan puji Tuhan makin hari makin bertambah anggota, itu yang akhirnya dari mulut ke mulut orang akhirnya mengenal tentang Kopdit Pintu Air. Mbak Nela ini oleh tokoh gerakan Credit Union di NTT kan dijuluki sebagai Sri Kandinya Credit Union. Sri Kandi itu dalam dunia pewayangan, dia adalah seorang wanita pejuang yang sampai memenangkan pertarungan. Ketika Pak Romi
Pak Romanus Woga itu mengatakan bahwa di pintu air ada Srikandi. Lalu ada kesan apa Mbak Mila terhadap predikat yang disampaikan oleh seorang tokoh gerakan Credit Union di NTT, yang mana beliau kan juga wakil presiden Credit Union Asia? Yang pertama ya, satu pasti bangga, tetapi jadi beban juga, dalam arti bagaimana caranya untuk semakin mengembangkan Kodim Pintu Air. Walaupun kami ini perempuan, tetapi keinginan kami sangat besar untuk mengembangkan Credit Union, karena banyak sekali masyarakat di Surabaya khususnya ini, banyak memang mereka itu belum mengenal tentang berkoperasi yang baik ya, sehingga itu menjadi motivasi kami untuk semakin semangat untuk mengembangkan koperasi pintu air ini untuk di Jawa Timur. Kesulitan yang pertama sebenarnya untuk meyakinkan anggota. Itu yang pertama, meyakinkan anggota. Bagaimana orang mau daftar? Mereka tahunya kan koperasi pintu air ini kan berasal dari NTT. Tapi bagaimana caranya kita untuk menjelaskan dan meyakinkan kepada anggota bahwa koperasi pintu air ini bukan hanya milik orang NTT. Koperasi pintu air ini kan kelasnya kan nasional, sehingga siapapun boleh bergabung menjadi anggota. Kemudian melalui pendidikan-pendidikan seperti kita sering pertemuan, rapat anggota bulanan, seperti itu. Makin banyak anggota yang hadir, itu juga menjadi satu nilai jual atau menjadi satu promosi tersendiri untuk kami bisa mengembangkan di Surabaya ini. Anggota yang teman-teman dari NTT itu sekarang berapa persen presentasinya? Lalu yang non NTT itu seberapa banyak? Oke. Mungkin kalau dibuat perbandingan kira-kira mungkin 60-40%. 60 itu ya? 60 itu yang NTT. 60 yang NTT, 40% itu mungkin di luar NTT ya. Dalam kurun waktu berapa tahun? Di sininya dulu di awalnya tahun berapa? Kita mulai merintisnya itu dari akhir Desember 2015. Jadi mulai berjalan itu, mulai kita rintis itu mulai dari 2016. Itu berawal dari 7 orang anggota. Dari 7 orang anggota, dan makin bertambah anggota, makin lama ya anggota semakin banyak. Credit Union itu kesannya sudah dari umat Katolik, dari gereja. Sudah dari gereja, lalu ada kesan bahwa ini adalah teman-teman yang dari NTT. Bagaimana merangkul calon-calon anggota yang non Kristiani, lalu juga non NTT, itu seperti apa kiatnya? Baik. Yang kami tekankan di sini bahwa koperasi pintu air ini tidak mengenal suku, ras, dan agama. Koperasi pintu air ini siapapun boleh bergabung menjadi anggota. Karena koperasi pintu air ini kelasnya nasional, berarti bukan hanya orang NTT, siapapun boleh bergabung, mau dia itu Jawa, mau dia itu Kalimantan, dari manapun boleh bergabung menjadi anggota. Dan tidak mengenal, sekali lagi tidak mengenal suku, ras, dan agama. Di koperasi pintu air khususnya di cabang Sidoarjo, anggotanya itu Pak Ustadz ada, pendeta ada, pastor ada, semua ada. Sehingga tokoh-tokoh agama ini kami anggap sebagai pembina. Dan selalu kami pendekatan dengan tokoh-tokoh agama ini untuk memberikan pembinaan atau motivasi kepada calon-calon anggota. Contoh misalnya seperti di Mojokerto. Mojokerto itu kan mayoritas dari orang asli Mojokerto. Nah, untuk meyakinkan teman-teman anggota yang ada di Mojokerto, itu juga kami sampaikan bahwa jangan melihat bahwa ini koperasi pintu air ini dari NTT, berarti hanya orang NTT yang boleh bergabung menjadi anggota. Di pintu air di cabang Sidoarjo ini ada Pak Ustadz juga jadi anggota. Jadi saya contohkan ada namanya Pak Ustadz Nurholis, itu salah satu anggota kami yang sangat aktif dan sangat tertib. Selalu hadir kalau diundang untuk kegiatan-kegiatan. Mau Natal bersama juga beliau selalu hadir, dan itu menjadi salah satu pembina di sini. Itu akan kami anggap sebagai pembina, karena memang beliau adalah salah satu anggota yang sangat tertib. Pak Ustadz ini kebetulan sering aktif juga di gereja ya, jadi teman-temannya banyak di gereja, dan dari temannya itu kebetulan anggota pintu air juga, sehingga beliau itu mengajak Pak Ustadz untuk bisa bergabung pada saat pertemuan kelompok. Gereja apa ini? Gereja Santa Maria apa yang di dekat kantor pos lama.
kami yakin bahwa ketika Pak Ustadz sudah bergabung di sini itu tidak menjadi satu kendala, karena satu, beliau itu sudah pergaulannya dengan teman-teman di gereja, teman-teman yang dari NTT juga, sehingga sangat mudah untuk kami mengajak untuk bisa bergabung menjadi anggota. Tentu ya kami harus jelaskan dulu Pak, syarat-syarat untuk kita menjadi anggota, kemudian apa hak dan kewajibannya sebagai anggota, dan beliau tertarik, bahkan Pak Ustadz sendiri pernah mengundang tim dari pintu air cabang Sidoarjo untuk sosialisasi di sekolahnya. Oh, beliau pengurus sekolah atau guru? Guru. Guru. Oh, guru di sekolah apa ini? Sekolah SD ya. Sekolah SD. SD negeri atau SD apa? SD negeri. Oh, SD negeri. SD negeri. Perkembangannya pintu air kan untuk Surabaya, Sidoarjo ini kan cukup pesat dibandingkan mungkin di daerah-daerah lain. Sekarang ini anggota yang di Sidoarjo jumlahnya berapa, aset di Sidoarjo berapa? Karena kan kemarin kan Sidoarjo kan termasuk 5 besar di dalam pengembangan lembaga. Seperti apa Mbak? Baik, jadi sampai dengan saat ini total anggota 4.183 anggota dengan total aset 46 miliar. 46 miliar? Iya. Sudah cukup besar ya. Mbak Manajer ini kan tantangannya kan luar biasa, karena manajer itu mestinya terjun ke lapangan juga, lalu mengelola sebuah lembaga yang sekarang ini perkembangannya cukup besar. Apa yang Anda lakukan? Nah, cukup berat. Kenapa saya bilang cukup berat? Karena ini juga pengalaman pertama saya diangkat menjadi manajer itu di bulan 2 tahun ini. Oh, bulan 2 tahun ini baru 5. Ya, dari bulan 2 sampai bulan 10. Iya. Belum sampai 1 tahun. Iya. Nah, jadi itu memang sangat berat. Nah, karena dengan total anggota yang begitu banyak, jadi itu pertama itu harus kita kunjungan ke lapangan. Nah, kunjungan ke lapangan ini kenapa saya katakan berat? Kita menemukan banyak anggota yang menyenangkan, ada yang juga ya pasti ada kecewanya juga pasti ada. Tapi jika kita menjalankan itu semua dengan sepenuh hati, seberat apapun pekerjaan itu pasti semuanya berjalan lancar. Ada jadwal rutin kunjungan ke anggota-anggota? Ada kelompok ya, berkelompok? Iya. Di sini kan ada kelompok, kita ada rapat bulanan juga setiap hari Minggu. Nah, itu sudah sejak awal saya datang ke sini tahun 2019 bulan 7 ya. Saya datang ke sini sudah ada kelompoknya. Jadi setiap hari Minggu itu sudah pasti kita akan turun ke lapangan. Pasti ya? Ya pasti, itu ada rapat bulanan, jadi kita ketemu dengan Bapak Ibu anggota itu di kelompok. Nah, dari situ kan supaya kita memudahkan anggota untuk menyetor. Karena kan kita lihat dari sini kan jarak yang begitu jauh. Dan karena ada yang sampai di Triorejo, Biung, itu kan jauh. Dimana? Triorejo. Triorejo mana? Ada kelompok, iya. Oh, di sana ada kelompok. Sebenarnya sekarang cabang Sidoarjo ada berapa kelompok? Ada sekitar 20-an. 20 kelompok. Dari 4.000 sekian hanya 20 kelompok ya. Jadi satu kelompoknya 200-an ya? Iya. Ada yang tidak masuk kelompok. Jadi mungkin ada yang sekitaran Sidoarjo bisa langsung ikut rapat di kantor. Oh gitu. Nah, kalau rapat anggota bulanan itu semua manajemen hadir. Betul. Dibagi-bagi. Iya, dibagi. Itu yang lapangan. Kesulitan apa yang paling mendasar Mbak, untuk mengembangkan lembaga ini? Kan tentu kalau Mbak Nela kan sebagai ketua komite, tentu dia lebih bebas karena waktunya boleh di luar, kapan dia pulang terserah kan. Kalau di manajemen itu kan harus kerja dengan tim manajemen yang lain kan. Terus bagaimana kita? Ya, yang di sini kalau untuk
manajemen kesulitannya untuk kita menghadapi manajemen itu pasti banyak hal. Karena di dalam kantor punya karakter yang berbeda. Nah, jadi ada yang apalagi di dalam kantor ini kita orang NTT semua pasti punya banyak karakter yang harus kita bimbing. Oh, iya. Orang NTT membimbing orang itu. Iya betul. Iya. Apalagi jadi pimpinan Bapak berarti itu kan pasti walaupun sesama orang NTT karakternya juga ya keras ya. Jadi harus jadi pimpin harus lemah lembut. Oh, keras tapi harus lemah lembut. Nah, konsep keras untuk menjadi lemah lembut apa? Nah, jadi kan mungkin wataknya dari sana kan mungkin dari tutur katanya, tapi kan belum tentu keras mungkin dengan visi kan beda. Pasti mungkin dengan mungkin teguran, oh begini ya, kan mungkin ada yang terima, ada yang tidak. Jadi kita panggil, kita omong baik-baik. Oh gitu. Nah, itu yang lemah lembutnya di situ. Saya kadang ngobrol dengan teman-teman dari NTT itu kalau lagi ngobrol bebas suaranya kenceng-kenceng, ketika lagi rekaman suaranya hilang. Iya, lemah lembut itu. Oh iya. Bukan gini. Anda dulu pernah punya cita-cita menjadi beraktivitas di koperasi? Begini Pak, kalau untuk saya pendidikan saya guru. Guru. Iya. Nah, terus? Pendidikan guru, lamar kerja, tapi mungkin tidak kesampaian di guru, jadi saya masuknya di koperasi. Oh gitu. Iya. Nah sekarang kan karena guru, itu kan dari SPG atau dari KIP? Saya ke KIP. Oh dari KIP. Iya. Dari KIP. Soal psikologi kan juga harus dikuasai. Soal pedagogiknya harus dikuasai. Anda membimbing teman-teman anggota, teman-teman manajemen itu lebih menggunakan psikologi atau menggunakan pedagogiknya? Kalau untuk psikologi kan tidak mungkin kan kita menegur dengan yang kasar kan Bapak. Iya. Jadi kita omong itu secara halus, mungkin Pak, oh ini tidak boleh diulangi kembali. Ini harus kita perbaiki bersama. Jadi lebih pada memanfaatkan menggunakan psikologinya. Iya. Oke, psikologi itu ada psikologi anak, ada psikologi remaja, ada psikologi dewasa. Nah, ketika menghadapi anggota-anggota yang masih remaja sampai mungkin anggota muda itu kan tanpa remeng kan tinggi-tinggi. Terus apa konsep yang ibu guru tapi gagal? Apa itu ada konsepnya sendiri? Kalau untuk kita ketemu orang yang mungkin ada yang seumuran, pasti otomatis emosionalnya itu pasti tinggi. Oke. Tapi kita harus menanggapi itu dengan hati yang lembut dari Bapak. Jadi kita harus omongnya dengan baik, kita menyampaikan itu dengan baik supaya mereka bisa memahami. Tapi apabila mereka dengan emosional tinggi, terus saya juga harus menghadapi dengan suara yang tinggi, berarti masalahnya kan tidak selesai. Kita harus dengan hati yang lemah lembut. Jadi Mbak Nela memilih manajer yang punya latar belakang pedagog dan psikologi sebenarnya sangat beruntung. Dulu terus bagaimana bisa di koperasi kalaupun misalnya itu karena gagal jadi guru? Pertama itu saya setelah wisuda saya tinggal dulu di luar sekitar 1 tahun. Di luar mana? Maksudnya tidak bekerja begitu. Oh, iya. Menganggurkan diri di rumah. Setelah itu saya punya perjalanan juga ada kebetulan ikut ada keluarga di Kalimantan. Di Kalimantan mana Di ini? Kalimantan Tengah. Di mana ini? Di PT, tapi tidak bekerja, hanya ikut berlibur. Oh iya, itu orang kaya begitu ya. Tidak orang kaya, Bapak hanya mungkin mengisi waktu nganggur saja. Nah, jadi sampai ke sana sekitar 2017 saya balik, saya pulang. Ya, waktu itu saya lihat di kampung kan banyak. Nah, kebetulan di kampung saya juga ada koperasi. Kampungnya di mana? Di Kelompok, Pak. Di mana tuh? Timur, arah timur dari Nita. Oh, arah timur dari Nita. Oh. Jadi masih ke sana mau ke Larantuka, jalur situ ya. Jadi waktu di kampung kan ada koperasi. Pertama karena kebetulan kakak saya juga salah satunya itu karyawan juga, sudah karyawan lama. Mungkin pertama saya tertarik dengan seragamnya.
Oh, dengan seragamnya. Iya. Jadi Dan- seragam anak-anak sekolah tidak terbaret dengan seragam koperasi ya. Jadi kakak saya kan dia berikan seragam bagus sih kayak orang bank. Oh, Kayak iya, orang iya. bank ya. Iya, oke. Jadi waktu itu saya pergi lamar, langsung diminta ketemu dengan Bapak Ketua. Oh, dengan Pak Jago. Iya. Oh, Nanti setelah lamar, dari waktu kami lamaran itu tidak langsung diterima. Kita angkat lamaran, kita kembali dulu. Nanti setelah beberapa hari, nanti di WA. Oh. Tapi dulu tuh kayaknya belum WA ya, SMS Oh, ya, SMS. 2017. Di SMS tanggal berapa ya, saya sudah lupa untuk ikut training. Jadi saya ikut training, setelah training habis dalam perjalanan di sisi lain senang juga Bapak, karena waktu itu mungkin karena umur masih muda, senang. Umur di berapa waktu itu saya 20 berapa? Oh, lagi nakal-nakalnya Iya, remaja. sekitar 20-an aja. Iya. Itu kan senang. Dipindahkan ke Atambua waktu itu. Jadi, Senang di di Atambua. mana di Atambua yang di jalan apa? Kantor Uneru di Uneru. Atambua ya. Itu Iya. pertama kali saya dimutasikan Lalu? sebagai administrasi umum di sana. Senang Bapak lihat, senang tiap hari. Setelah itu dipindahkan lagi ke cabang Kupang. Setelah cabang Kupang saya di Surabaya ini yang Di cabang Kupang tahun berapa nggak ketemu? 2018 satu tahun. Pas Rat itu ada di situ. Rat yang di 2018 iya. Oh, ada di situ ya. Oh. Saya 1 tahun di Kupang. Hmm. Setelah itu dimutasikan ke sini yang sudah sangat lama. Oh, iya. Nggak pengen dimutasikan lagi nggak? Oh boleh Bapak, kalau kan di sini Supaya jalan-jalan. jalan-jalan. Ya karena di sini juga sudah terlalu lama Bapak. Gitu. Dari 2019 sampai sekarang. Pilihannya kemana? Kemana saja Bapak? Karena di pintu air siap dipindahkan kemana saja. Oh, iya. Siap, iya. siap. Mbak Manajer, tolong diberikan pesan untuk teman-teman yang belum menjadi anggota koperasi pintu air. Apa yang ingin Anda sampaikan? Baik untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang belum bergabung di operasi pintu air, karena di pintu air itu banyak manfaatnya. Yang pertama itu budaya menabung. Kenapa kita bilang budaya menabung? Karena kita punya kebiasaan menabung terus dari sejak dini. Dalam arti suatu hari nanti mungkin kita punya kebutuhan sendiri, kita bisa penuhi sendiri tanpa harus kita minta bantuan ke orang lain. Jadi kita harus menabung itu dari dini. Terus yang kedua, di koperasi pintu air juga banyak manfaatnya. Salah satunya itu mungkin Solkes atau solidaritas kesehatan. Solidaritas kesehatan ini diberikan kepada Bapak Ibu anggota apabila sedang sakit dan dirawat, mendapatkan itu 1 juta dalam setahun sekali. Terus juga ada dana kematian. Dana kematian ini ibarat orang mati membantu orang hidup. Maksudnya bahwa orang yang sudah meninggal mendapatkan dana kematian yang begitu besar sesuai dengan keanggotaannya. Berapa juta ya? Berapa juta? Yang sesuai kelas keanggotaannya. Jadi yang kelas pertama itu 5.700.000, yang keduanya 9.200.000, yang ketiganya itu 11.700.000. Jadi semakin kelasnya angkanya tinggi, semakin tinggi. Besar. Klasifikasinya bagaimana? Misalnya sudah sekian banyak tahun atau karena aktivitas berkoperasi? Yang pertama tentang keaktifan dulu. Keaktifan dalam arti kalau sudah bergabung di koperasi pintu air, setiap bulan itu wajib menabung. Minimalnya 50.000, lebih pun juga boleh. Yang kedua itu berdasarkan klasifikasi kelasnya. Dari usia keanggotaan dari 3 bulan sampai dengan 2 tahun itu 5.700.000, dari 2 tahun 1 hari sampai dengan 48 bulan itu 9.200.000, terus dari 48 1 hari sampai dan seterusnya itu 11.700.000. Itu boleh nggak dikredit ngutang dulu baru meninggal gitu misalnya? Boleh dibuatkan batu nisan dulu. Oke, jadi seperti itu ya. Iya.
klasifikasinya berdasarkan usia ya. Usia. Lalu kan itu kan kalau menabung, tidakkah juga misalnya harus meminjam untuk klasifikasi ini? Kalau untuk meminjam, kita tidak memaksa untuk meminjam. Oh, nah, jadi kalau pinjam sesuai kebutuhan atau yang untuk produktif kan bagus. Tapi kalau kita pinjam untuk postapora, nah itu kan merugikan diri sendiri juga. Jadi kalau di sini kebanyakan anggota yang meminjam itu punya usaha. Di sini? Ya. Karena seperti yang sudah disampaikan dari Bu Nela, banyak sidang bentuk pinjam. Kalau begitu di cabang Sidoarjo, karena tahun buku 2023 SHU-nya berapa besar itu? Boleh Mbak Nila, boleh Bu Nila coba sampai bisa mencapai itu atau ya enggak sampai meraih ranking 5 itu SHU-nya berapa besar tahun lalu? Berapa? 2M ya? Itu SHU yang dikirim ke kantor pusat kan semuanya ya, ke akumulasi kantor. Ya. Oh, lalu tahun ini 2024 kan punya targetnya itu 3M. 3M. Kemarin ikut ke Momere enggak? Saya ikut, tapi nggak ada. Ketemu saya ya? Nggak ketemu. Oh iya. Ketemu berdua? Iya, saya sempat lihat Bapak, tapi tidak ketemu. Dan syukur sombong banget. Oke. Gini, target tahun lalu kan tercapai sehingga bisa masuk di 5 besar. Target tahun ini 2024, tahun buku 2024 kan 3M. Itu seperti apa, kerja kerasnya seperti apa? Ya, kalau mencapai 3M ini kerja keras yang memang berat ya. Yang pertama itu kita harus kejar anggota untuk mendapatkan pendapatan bunga, itu kita harus banyak mengunjungi anggota. Itu kan kita harus dapat kita punya pendapatan ya. Nah, jadi kita harus mengejar pendapatan itu. Dalam arti kita sudah memberikan pinjaman, berarti kita harus mendapatkan bunga. Jadi itu yang kerja berat Bapak Ibu. Itu ada nggak insentif tersendiri kecuali dari SHU yang memang menjadi haknya? Kan kerja keras kan harus ada insentif ya, ada insentif lah, insentif ya, ada insentifnya, ada nggak? Itu kan kebijakan lembaga, ada nggak sih Mbak Nila insentif untuk kalau ini mencapai target itu? Oh iya, itu tuh 2 kali dari gaji pokok ya kalau. Oh, 2 kali dari gaji pokok untuk semuanya. Untuk semua. Luar biasa ya. Artinya gini, untuk kerja keras karena untuk mengejar 2 kali gaji pokok itu berarti gaji ke 13, gaji ke 14 kan gaji pokok kan itu ya. Kan cukup besar dong ya. Pertanyaannya kan sekarang gaji pokoknya berapa puluh juta kan gitu. Puji Tuhan, disyukuri saja. Apapun besarnya, apapun angkanya kita syukurin saja. Kan sekarang kan memang gini, banyak orang yang ingin mendapatkan gaji ke-13 ketika Lebaran atau Natal. Nah, gaji ke-14 ini kan memang sangat jarang terdengar gitu kan. Nah, kalau di pintu air, terutama pintu air kan yang tahun ini bisa 2 kali lipat gaji pokok, berarti gaji ke-14 kan? Iya. Berarti gaji ke-14. Itu kerja kerasnya berapa jam kerja dalam 1 hari dan dalam 1 minggu berapa hari kerja? Kalau dalam 1 minggu ya pasti full ya Pak ya. Kita kerjanya full, kecuali hari Sabtu itu kita sampai dengan jam 12 setengah hari. Minggu libur. Hanya minggu pertama yang libur. Minggu kedua, ketiga itu kita ada rapat anggota bulanan. Itu minta izin sama Tuhan kan? Harus izin. Harus izin sama Tuhan. Kita harus dengan Tuhan baru berjalan lancar kita pekerjaan. Silakan sampaikan ke UKM Aufi ya. Melalui UKM Aufi ini, anggota atau calon-calon anggota yang menonton bisa tergerak hatinya atau bisa termotivasi untuk bisa bergabung menjadi anggota Komdit Pintu Air. Silakan Mbak. Bisa singkat padat jelas. Boleh. Bergabunglah bersama Pintu Air.
Karena di pintu air, kau susah aku bantu, aku susah kau bantu. Terima kasih, itu saja Bapak. Sahabat terkasih, itulah perbincangan dari dua aktivis Sri Kandi yang ada di pintu air. Semoga perbincangan dari dua aktivis perempuan ini menjadi gambaran di mana kaum perempuan ternyata juga mampu berkooperasi secara baik, karena di cabang Sidoarjo adalah merupakan cabang 5 besar dari 72 cabang yang ada di lembaga Gobid Pintu Air. Semoga perbincangan ini mengilhami kita semua untuk selalu kerja keras didampingi oleh Tuhan.